Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, para pengurus mushola Nurul Huda yang saya muliakan, tidak lupa juga para pemirsa NH Channel dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita bermuzakarah membahas tentang masalah fikih, maka ada pantun. Kita buka dengan pantun. Berangkat ke sawah di waktu pagi, nanam padi dari biji, orang tua akan merugi bila putra putrinya pada nggak bisa ngaji. Betul apa betul, Bu? Iya. Rugi nanti kita punya anak, kita punya cucu nggak bisa ngaji. Ntar kalau kita meninggal nggak ada yang ngaji ini, Bu ya. Ntar malah dia setelin di HP murotal, anak-anaknya empat-empatnya nggak bisa ngaji, punya mantu empat-empatnya juga sama nggak bisa ngaji. Ya Allah. Terus ntar kalau kita diminta pertanggungjawaban sama Allah di akhirat tentang anak kita nggak bisa ngaji, kita dikasih amanah disuruh ngajarin anak, kita sia-siain. Kenapa kamu punya anak kok nggak pada bisa ngaji? Emang di dunia kamu ngapain aja? Nyari kutu gitu kata malaikat. Sekarang mah jarang yang nyari kutu ya, Bu ya. Sekarang mah main HP, Facebook. Akhirnya anaknya nggak diajarin ngaji, nggak diajarin alif-alifan, nggak dimasukin ke pengajian. Tuh nanti tanggung jawab. Bisa jadi bapak ibunya rajin ngaji, tapi nanti ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena dia punya anak tidak dididik bisa ngaji. Ya, Bu ya. Anak cucu suruh pada ngaji, Bu. Beli buah mangga, rasanya enak, dibuang biji. Orang tua merasa bangga bila anaknya bisa ngaji. Alhamdulillah. Ya. Ntar mah kalau udah bisa ngaji mah dia mau jadi apa kek terserah ya, Bu ya. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, silakan. Yang penting dia bisa ngaji dulu.
ya. Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya alhamdulillah atas izin Allah malam ini kita diundang. Diundang nih. Ya, yang undang siapa? Allah. Kita diundang ngaji, Bu ya. Ini mah bukan semata-mata kita kemauan kita datang, tapi semua ini karena undangan kehendak dari Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, nggak mungkin malam ini kita datang buat ngaji. Tuh alhamdulillah ya. Ya walaupun ngajinya yang dasar-dasar, yang tipis-tipis kitabnya, tapi nggak masalah ya Ustadz Ridwan ya. Yang penting kan walaupun kita dapat sedikit ilmu, kita bisa amalkan, kita bisa ajarin buat istri anak kita di rumah ya gitu. Yang kedua, silaturahminya kan alhamdulillah berkah. Ngaji itu bukan soal banyaknya ilmu yang kita dapat, salah satunya berkahnya itu karena berkah silaturahmi. Gara-gara ngaji yang jarang ketemu bisa ketemu di pengajian, iya Bu ya. Iya, gara-gara ngaji kita bisa ngobrol, kumpul kan, bisa bikin nasi liwet umpamanya buat ngaji gitu. Kode nih, kode Bu Esti ya. Bisa ya Pak ya, Pak Haji ya. Ini alhamdulillah tuh ke Semarang minum jamu harganya 1.500. Walaupun kita jarang ketemu, silaturahmi jangan diputus. Alhamdulillah. Pagi-pagi ke Sukabumi bikin taman buat acara, nggak bakalan rugi orang silaturahmi, banyak temen, banyak saudara. Alhamdulillah. Iya, ngundang gampang ya kan, mau hajatan gampang ya kan, kalau ada pengajian itu. Jangan seminggu mau hajatan ngaji. Ini mah bercanda ya Bu ya. Orang Belanda pakai baju merah. Kalau bercanda jangan marah. Baik, kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan daripada niat salat. Qala al-musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fima yu'tabar fin niyat, tentang masalah niat. Qala al-musannifu, berkata musannif pengarang kitab Safinatun Najah, namanya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami ya. Kata beliau, an-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. Jadi niat itu punya tingkatan. Tingkat pertama, kedua, ketiga. Apa itu niat? Sudah pernah kita bahas. Masih ingat nggak Bu niat Bu? Bu, masih ingat nggak pengertian niat Pak? L-ulu P-apa lupa. Niat itu kalau kita bicara mengenai dalam konteks fikih, dalam kajian fikih, baik di Safinatun Najah maupun mungkin di kitab yang lain kayak Fathul Mu'in, itu hampir sama definisinya. Niat itu adalah an-niyatu qasdu syai'in bifi'lihi muqtarinan muqtarinan al-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat itu menyengaja. Tahu nggak menyengaja? Menuju, bermaksud. Nah itu niat. Itu niat tuh. Kita kalau udah maksud dari rumah pengen ngaji, berarti itu nih niat. Dari rumah pengen sholat, berarti itu niat sholat.
Tuh, jadi menuju, menyengaja, menuju, niatnya mau ke pasar Cengkareng, dia berangkat, nah itu berarti udah niat. Tuh, muktarinan dipilihi, dibarengin dengan perbuatan. Mau ngaji, tuh kayak Pak Haji Komar, dari rumah niat mau ngaji, sambil ntar mau ngopi-ngopi, gitu ya Pak Komar ya Pak Haji. Ya, yang ngaji kan yang penting ngopinya Bu. Iya. Ngaji banyak, ngopi kagak, jelek tuanya. Iya, yang bikin bahagia itu kenapa? Bisa ngobrolnya, silaturahminya, ya Pak ya. Subhanallah. Nah, dibarengin dengan perbuatan. Dari rumah Bang Umar, rumahnya di Kapuk, Sonono, Tanggul. Dari niat mau ngaji, kemari sampai kemari, berarti niat. Nah, dibarengin. Tapi kalau niat doang, enggak dibarengin sama perbuatan, namanya bukan niat, namanya apa Bu? Azam, berketetapan hati, sebagaimana kayak di Quran itu disebutkan fa'in azamut tolako fa innallaha sami'un alim. Fa'in azamu, apabila kamu berazam, berketetapan hati, melakukan tolak, perceraian, fa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi azam itu niat tapi belum dikerjain. Niatnya mau ke pasar Cengkareng tapi belum ke pasar, itu namanya belum niat, baru azam, cita-cita. Niat mau beli rumah tapi belum beli, namanya bukan niat, azam. Niat mau beli mobil tapi belum beli, namanya bukan niat, baru azam. Tapi kalau niat dibarengin dengan perbuatan, ya Bu ya. Wa mahalluha al-qalbu, niat adanya di dalam hati. Tuh, niat dalam hati. Tuh, ya. Syekh Ahmad Zainuddin Al-Fanani mendefinisikan niat, an-niyatu wahiyal qasdu bil qalbi. Kata beliau, niat itu bermaksud dengan hati. Jadi maksudnya adanya di hati. Jadi ada orang punya keinginan mau nyumbang, berarti niatnya di mana? Di hati. Kalau cuma di mulut bukan niat. Nah, makanya niat itu sesuatu yang sangat penting dalam seluruh ibadah. Dasar utamanya harus niat. Niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan, tidaklah Allah memerintahkan kita ibadah illa mukhlishina lahuddin, kecuali benar-benar niatnya ikhlas kepada Allah. Tuh ya. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya segala amal ibadah tergantung dari niat. Niatul mukmin khairum min amalihi, kata Nabi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Baru niat doang udah dapat pahala walaupun belum ngerjain. Niatnya mau ngaji, enggak jadi ngaji, dapat pahala. Tuh, niat mau ngaji nih, perutnya mules, banyak makan apa tuh, sambel, makan gado-gado, kredok, ya. Minggu depan enak kali pakai kredok ya Bu ya. Ini mah kode. Ya Bu Desa Rowoko ya, ya divariasi gitu. Kadang-kadang bakso, kadang-kadang nasi liwet, ya nggak apa-apa. Saya mah ikhlas aja makannya. Ya, itu niat tuh, niat. Itu niat. Ntar minggu depan dikerjain. Nah itu luar biasa. Buah markisa anget-anget, luar biasa banget gitu ya. Subhanallah ya. Niat itu adanya dalam hati. Nah, orang mau ngaji nggak jadi, hujan gede, Bang Omar dari Kapuk, kalinya banjir, nggak bisa lewat, baca bismillah, kecebur juga. Nah itu berarti udah dapat pahala. Tuh, pahala, udah niat. Tapi orang ngaji, perbuatannya ngaji, tapi hatinya nggak ngaji,
karena nggak enak sama Bang Ajat, sama Pak Edi. Pak Edi ada ya? Harusnya tadi baca ya, lupa. Pak Edi. Nah, karena nggak enak sama Pak Edi, niatnya bukan karena Allah. Ada pahalanya nggak, Bu? Ada pahalanya nggak, Bu? Nggak ada. Itulah niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Tuh, ya. Orang kalau niat, orang kalau ibadah nggak niat, itu mah kayak patung lagi sholat. Patung kan nggak ada ruhnya, ya kan, kayak boneka aja tuh orang, ya kan. Niatnya nggak karena Allah, mau balik penceramah, ceramahnya berapi-api, tapi niatnya bukan karena Allah, anggap aja itu mah patung, gitu. Iya, niatnya harus niatnya karena Allah, tuh, ya. Nah, itu niat. Jadi niat itu menuju kepada sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Nah, niat itu diperdalam lagi. Niat itu ada 3. An-niyatu salasu darajatin, gitu ya. Bitajridil adadi minatai wujuban li'annal ma'duda mufradun muannasun. Wah, ini mah masalah nahu nih. Jadi dikosongkan adat bilangannya dari huruf ta. Kan awalnya mah harusnya an-niyatu salah satu, karena niat jadi mubtada, salah satu jadi khobar. Khobar ngikutin mubtada. Tapi kenapa salasun? Nah, ini urusan ulama nahu dah ya, saya mah kagak ngerti nih. Cuma dijelasinnya begitu tuh. Bitajridil adadi minatai, dibuang adatnya itu salasun dari huruf ta. Salah satu harusnya, tapi aniyatu salasu, gitu ya. Ntar saya tanya lagi sama guru kita Ki Ahmad Sukron. Coba Pak Edi dibaca, Pak Edi. Kesian udah megang kitab nggak dibaca, Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu thalasu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. In kana salatul fardan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Maka apabila salat fardu wajib, tujuan berbuat atau qasdul fi'l, dan menentukan atau menyatakan dan kefarduannya. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dzati sababi wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Dan apabila salatnya salat sunnah muakkad atau salat sunnah yang ada sebabnya, maka wajib ada tujuan berbuat atau qasdul fi'li dan menentukan atau menyatakan atau ta'yin. Wa in kanat nafilatal mutlaq wajabu qasdul fi'li faqat. Maka apabila keadaannya salat sunnah mutlak, maka wajib yaitu qasdul fi'li atau maksud dan tujuannya ya, saja. Segitu dulu, Pedi. Hah? Segitu dulu. Ya. Ingkanatis sholatu pardon. Apabila sholat pardu itu sholat wajib ya, Bu. Johor, asar, maghrib, isya, subuh, itu namanya pardu. Kalau sholat sunnah itu sholat yang di luar sholat wajib. Nah, sholat pardon. Apabila sholat pardu, jika sholat pardu, walau fardo kipayatin, sekalipun itu pardunya pardu kipayah. Pardu kipayah itu pardu yang bersifat kolektif. Tuh, ada pardu ain, ada pardu kipayah, ada 2 nih. Pardu ain itu kewajiban pribadi sholat kita, wajib pribadi kita sholat.
Kalau fardu kifayah itu dikerjain rame-rame, walaupun yang ada yang nggak ikut nggak dosa, karena udah diwakilin. Contohnya apa? Sholat jenazah, nggak banyak yang nyolatin, nggak semua orang sholat. Kadang-kadang orang meninggal yang nyolatin dikit, tapi yang nganterin banyak. Di luar mah di musola banyak, di luar pada megangin payung, anaknya aja nggak ikut sholatin, megangin payung, lama amat sih pak gitu ya kan, anaknya nggak sholatin. Padahal kalau kita sholat jenazah pahalanya besar sekali bu, pak. Itu pahalanya dapat 1 gunung Uhud, satu gunung Uhud kata Nabi. Orang yang nyolatin orang meninggal terus nganterin sampai ke hutan jati, itu pahalanya dapat lagi 1 gunung Uhud, 2 gunung dapat pahala. Tuh kayak Pak Edi tuh, kalau ada yang meninggal, beliau mah bener-bener ngamalin tuh, ya sekalian ngurusin gitu, ngamalin ngurusin tuh pahalanya. Makanya kalau ada orang meninggal, kita ada waktu, ada kesempatan, mending kita anterin, karena pahalanya besar sekali kata Nabi. Dua gunung Uhud pahalanya. Nah, walaupun itu fardu kifayah, kasolatil janazah, seperti sholat jenazah, au kodoan, atau seperti sholat kodo. Sholat kodo itu sholat yang di luar waktu. Sholat subuh nih kesiangan, sekarang kan subuh 5:30 udah terbit ya, 35 udah terbit. Mah kita bangun nih bu, ya Allah udah siang, gimana sholat nih? Berarti sholatnya kodo, sholat di luar waktu. Usolli fardhu subhi rakaataini kodoan, nah bukan adaan, karena waktunya udah habis. Kodoan lillahi ta'ala. Emang boleh Pak Ustadz sholat di kodo? Boleh. Siapa yang ngajarin? Ya Nabi Pak Ul, ya kan? Nggak mungkin ente, Nabi yang ngajarin. Emang ada dalilnya? Ya ngaji, makanya Salim ngaji. Nabi dulu pernah habis pulang perang ketiduran sama Bilal, ntar mau dibangunin, dijanjiin, tenang Nabi tidur aja, ntar saya bangunin. Bilal juga ketiduran juga. Yang bangunin siapa? Sinar matahari. Pada kata Nabi, ya Allah udah kesiangan kita. Nah lalu Nabi ngerjain sholat kodo. Apakah Nabi berarti sholatnya nggak betul? Kok di luar waktu? Nah jangan salah, ini ada rahasianya. Kalau Nabi enggak ketiduran kesiangan, kita enggak tahu bagaimana cara mengkodo sholat. Betul apa betul? Tuh, gara-gara Nabi kesiangan, kita jadi tahu Nabi caranya begitu. Langsung Nabi sholat kodoan gitu. Jangan tiap hari bu, subuh kodoan terus, kodoan, jangan. Ya. Nih ibu-ibu kadang-kadang nih bangun tidur habis kencing, dia masak, dia nyuci sampai 6:30, ya habis waktunya. Ya bu ya, ibu ya. Sholat dulu. Oh tuh sholat dulu Pak Sugi, luar biasa nih. Istrinya Pak Sugi Pak, iya luar biasa. Sholat dulu, nyeduhin kopi dulu ya bu, buat bapak. Jangan lupa kopi, jangan sering-sering minum kopi ya bu. Ntar Pak Sugi tuanya jelek. Ya. Makanya saya jarang ngopi bu, takut tua saya jelek. Makanya saya jarang ngopi, kadang-kadang aja ya Bang Pian ya. Nah, kasolatil janajah atau sholat yang dikodo, wajibah maka wajib. Nah wajib orang niat itu sholat wajib qasdul fi'li, yaitu menuju kepada perbuatan. Qasdul fi'li, keadaan sholat fardu gitu, maka dia wajib qasdul fi'li ai niatu fi'li sholati. Jadi dia wajib niat itu
menyebutkan daripada perbuatannya. Usolli fardol subhi, tuh nggak boleh niat doang, saya niat, nggak boleh, harus qasdul fi'li. Maksudnya apa? Mau ngerjain apa gitu, ngerjain apa? Sholat ya harus disebut sholatnya. Nggak sah kalau kita sholat nggak disebut nama sholatnya. Usolli fardol, udah kok mah, pokoknya usolli fardol aja, nggak boleh, nggak sah. Usolli fardol subhi, tuh niat, saya niat sholat subuh, qasdul fi'li berarti itu harus disebut. Nah, usolli fardol juhri harus disebut juhornya, begitu disebut ya. Itu namanya niat menyebut. Kalau dia nggak nyebut sholat, berarti dia sholatnya itu tidak sah. Untuk apa tuh disebut niatnya? Untuk membedakan antara pekerjaan yang lain ya. Liyatamayyaza an baqiyatil af'al, kata Syekh Ahmad Zainuddin Al-Fanani ya. Jadi untuk membedakan daripada pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau dia niat doang usolli fardol apaan, sholat apaan, dia harus bedain dong, apa maghrib, apa isya, di hati harus niat tuh, niatnya sholat apa. Kita sholat isya berarti kita niatnya sholat isya tuh. Yang pertama tuh ya. Yang kedua wasaniha at-ta'yin, yaitu menyebut. Ta'yin itu artinya menetapkan. Ta'yin itu artinya menentukan macam-macam sholatnya. Dan sholat itu tidak wajib membaca, menekankan tujuannya kepada Allah. Lillahi ta'ala, itu sunnah aja. Sholli fardol subhi rakaataini fardol lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'alanya itu sunnah karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena walaupun nggak ditekankan lillahi ta'ala, semua ibadah juga niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi hanya sunnah. Lillahi ta'ala itu ngucapinnya sunnah. Terus mustaqbilal kiblati, kan ada tuh ya, sholli fardol subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Wajib nggak tuh? Nggak wajib ngucapinnya, hukumnya sunnah. Orang kita udah ngadap kiblat, sholat mah di mana-mana ngadap kiblat, ya kan? Nggak mungkin ngadap JB, ya usolli JB, nggak mungkin, ya. Tapi ngadap kiblat, ya. Tuh. Dan nggak wajib juga menyebut rakaatnya, hanya hukumnya sunnah. Usolli fardol subhi rakaataini, 2 rakaat. Nah itu sunnah aja, nggak disebut juga nggak apa-apa. Sholli fardol subhi fardol lillahi ta'ala, cukup, nggak apa-apa. Sholat subuh begitu nggak apa-apa bu, niatnya usolli fardol subhi, nggak usah pakai rakaataini, nggak apa-apa, langsung fardol lillahi ta'ala gitu, nggak apa-apa. Nggak pakai lillahi ta'ala juga nggak apa-apa, hanya sunnah gitu. Tapi kalau kita kan udah kebiasaan ya, udah diajarinya dari dulu begitu. Sholli fardol subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala gitu. Lengkap semua, wajibnya dapat, sunnahnya dapat gitu. Ya. Bagaimana kalau orang niat sholat zuhur tapi ucapannya 3 rakaat, usolli fardol juhri salasa rakaatin, sah nggak niatnya? Nggak sah, sholatnya nggak sah niatnya. Kalau di hati dia bilang saya niat sholat zuhur 3 rakaat, nggak sah. Tapi kalau di mulut doang nggak apa-apa, di mulut kan usolli mah kan bukannya niat, usolli cuma membantu hati tuh.
Kalau ucapan doang, tapi kalau niat di hatinya harus bener-bener 4 rakaat. Subuh mah 2 rakaat gitu. Umpamanya engkong strisno sholat ngantuk ya kan, matanya kan sering ngantuk mata sekarang ya karena jaga kan. Kemarin aja saya lihat sholat langsung usolli parul juhri, Allahu Akbar, dibatalin emang kong kenapa dibatalin? Belum wudu tat. belum wudunya belum. Ada saya berdua saya lagi sholat berdua ya, kayak nggak apa-apa gitu ya. Usolinya mah benar, usolli fardol juhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak lama dia ke wudu. Berarti wudunya belum ya kong ya, kemarin ya yang sama kita. Yang kedua at-ta'yin, menentukan. Harus jelas sholatnya untuk membedakan daripada sholat yang lain. Kata Imam Ahmad Zainuddin Al-Fanani, fala yakfi niyatu fardil waqti, belum cukup niat fardu secara umum. Usolli fardol lillahi ta'ala, saya niat sholat fardol lillahi ta'ala, enggak sah kata Imam Ahmad Zainuddin Al-Fanani, enggak sah. Usolli fardol lillahi ta'ala, saya niat sholat fardu lillahi ta'ala, enggak sah. Harus ta'yin, harus disebut dulu sholat apaan Romli begitu. Lu sholat apaan? Sebut, niat di hati. Tuh, niatnya di hati. Niat sholat apa? Zuhur ya, zuhur. Makanya mohon maaf ya, kalau orang sholat langsung Allahu Akbar, itu di hatinya sebelum dia takbir nggak disebut juga nggak apa-apa. Usolli itu hukumnya sunnah. Nggak usolli nggak apa-apa. Pasnan, langsung aja juga nggak apa-apa. Allahu Akbar, nggak apa-apa. Tapi ingat, sebelum Allahu Akbar, hati kita udah niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung Allahu Akbar, kita baca nggak itu? Ta'yin nggak? Sebut nggak nama sholatnya? Tuh, hati-hati. Ya, itu dalam pandangan mazhab Syafi'i kita nih harus ditain. Kalau usolli mah cuma liyawanu al-lisanu al-qalbu, untuk membantu hati. Tuh, kalau lisan jadi disebut, kenapa? Sumiyal qalba qalban, karena hati itu kadang-kadang berubah. Kenapa disebut hati qalaba? Karena dia suka berubah, kadang seneng, kadang benci, kadang seneng, kadang benci. Makanya kan ada putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Itu sebabnya di hati. Tuh, ya Bu ya. Ibu-ibu nih kadang-kadang benci. Bu Sugi kadang-kadang suka benci sama Pak Sugi. Pak Sugi benci sama Bu Sugi. Itu memang wajar, nggak apa-apa. Ntar juga seneng lagi kalau udah. Biasanya tanggal-tanggal muda mah pada seneng ibu-ibu nih. Ya nggak? Ya kan, yang Bu Erik nih ya kan seneng kalau tanggal-tanggal muda. Papa minum kopi nih pakai tatakan gitu, pakai tatakan. Ntar mah udah tanggal 29 30 mah nggak pakai tatakan, nyeduh sendiri. Amplop dipegang aja, diumpetin lagi di motor gitu, mampanya gitu ya. Ya Bang Parman jangan ya begitu ya. Sumiyal kolba kolban. Kenapa hati disebut kolba? Ya karena dia suka berubah, kadang seneng, kadang enggak. Gitu. Ya wajar aja. Makanya harus dibantu ngucapinnya dengan lisan. Sholli fardol maghribi. Itu supaya apa tuh? Supaya mantepin hati gitu. Lah kita mau ngelamar, kan harus diomongin walaupun niatnya ngelamar, harus diomongin dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak-bapak, ibu-ibu, rombongan banyak banget. Kemari mau ngapain? Diem aja semuanya, diem. Saya udah niat kok. Iya ngapain? Romli gitu kan? Ngapain kemari? Baru kan diomongin. Maksud kedatangan kami kemari, yang pertama beli ikan kembung ke Sukabumi, pengen nyambung silaturahmi. Yang kedua pengen ngelamar anak bapak. Kan begitu disebutin.
walaupun udah niat, ya Bu ya, sholatnya usolli fardol subuh, tapi jangan ribut ya. Nih ada orang pakai usolli, pakai enggak, pada ribut. Jangan, orang udah pada ke bulan, kita masih ribut usolli. Ya kan, orang udah pada canggih-canggih, kita masih ngeributin usolli, masih ngeributin beduk, ya kan, masih ngeributin sholat nunjuk begini. Jangan, nggak usah, masing-masing aja ya Bu ya. Umat Islam harus kuat, harus bersatu, jangan mau dipecah belah. Jangan kayak Oki organisasi negara-negara Islam kemarin, dia pada rapat di Jeddah, kumpul semua mau ngecam Israel, pada nggak ada yang mau. Kan bego itu negara-negara Arab, cuma Iran doang yang berani. Kata Iran, kita embargo Israel biar nggak bisa beli minyak, ntar kalau nggak ada minyak dia nggak hidup. Mesir pada nggak mau, Yordania nggak mau. Orang Arab begitu, udah kayak pasir, ditaruh di karung, bersatu. Giliran dilepas aja itu pasir, nggak ada yang bisa bersatu, nggak kayak tanah. Makanya kita umat Islam di Indonesia bersatu, kompak. Kalau MUI udah fatwakan haram hukumnya pakai produk dari Amerika, Israel, kita pakai tuh. Makanya saya udah nggak pernah makan di McD, di Kentucky Pak. Iya pakai. Saya nggak belinya di Hisana saya. Iya duitnya kurang. Iya. Di sana mah 10.000 dapat sayap doang, sayap. Itu juga kembali 1.000. Coba kalau di KFC, cepet sendiri makan. Ustadz Nur nih anaknya nggak pernah dibawa ke KFC. Iya, JB doang. Tuh, ya, jadi kembali sunnah ditain wa in kanat nafilatan muaqqanatan karohti kibatan zata sababin. Salat sunnah yang ditentukan waktunya seperti rawatib dan salat sunnah yang punya sebab istisqa, maka dia juga tak harus ditain juga, disebut juga. Kalau nggak disebut nggak sah. Salatnya apa? Umpamanya usolli sunatan qobla juhri, saya niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum juhur, harus disebut. Sebut, jangan Allah usolli sunatan Allahu akbar, nggak sah. Jadi sebelum johor kan qobliyah johor tuh, qobliyah ya. Nah itu qobliyah johor, setelah johor namanya ba'diyah. Nah sebelum namanya qobliyah, setelah namanya ba'diyah. Itu harus disebut. Kalau orang sholat sunnah nggak disebut sholatnya, nggak ditain, maka dia sholatnya nggak sah, sholat sunnahnya nggak sah. Usolli sunatan qobliyah juhuri, sama sama sholat wajib, sama, kecuali dia sholatnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang nggak ada sebab, kayak sholat sunnah masuk ke masjid apa itu, Allah sholli sunatan, Allah udah sholli sunatan aja. Orang sunnah mutlak yang nggak dibatasin waktu. Tapi kalau sholat jenazah harus disebut sholli sunatan jenazah, disebut tuh, nggak sah ya kalau nggak disebut, ditain. Qasdul fi'li, niatnya menuju kepada perbuatannya. Kalau asar sama subuh nggak usah pakai qobliyah subuh, karena nggak ada ba'diyahnya ya Bu ya. Usolli, kita kan biasa usolli sunatan qobliyah subuhi, nggak usah, orang nggak ada ba'diyahnya. Setelah subuh kan kita udah haram sholat sunnah, maka cukup usolli sunatan subuhi. Oh begitu, karena nggak ada qobliyah ba'diyahnya. Sama asar kan nggak ada ba'diyahnya. Habis asar kita nggak boleh sholat, haram hukumnya, ya kan? Nah, berarti kita nggak pakai usolli sunatan qobliyah asri, nggak boleh, cukup aja usolli sunatan asri. Ya Bu ya, paham nggak kira-kira Bu? Gitu ya Bu ya. Paham. Wa in kana nafilatan mutlaqon wajaba qasdul fi'li saja pakot. Maka wajib baginya menuju kepada sesuatu aja kalau sholat sunnah mutlak. Tuh ya, sebabnya tidak dibatasin, kayak tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah ihram, itu nggak pakai disebut juga nggak apa-apa.
cukup qasdul fi'li aja. Saya niat sholat sunnah, udah gitu. Ya, jadi Bapak-bapak itu seputar mengenai tingkatan-tingkatan daripada niat. Jadi walaupun sedikit, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita amalkan. Ilmu itu walaupun dapat sedikit, tapi langsung kita amalin, insya Allah ilmunya nggak bakalan lupa, ya Pak ya. Nah, ilmu banyak ditumpuk aja, diamalin kagak, akhirnya lupa. Ngaji itu nggak harus sesuatu yang baru, sesuatu yang lama pun kalau kita ulang-ulang kembali, maka itu lebih baik, gitu. Karena Allah menurunkan perintah membaca itu bukan sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus diulang lagi sama Allah, Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Kedua kali tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Diulang lagi sama Allah, Iqra wa rabbukal. Jadi kata-kata Iqra terulang 2 kali dalam surah Al-Alaq. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita baca ilmu, baca satu pelajaran, jangan cuma sekali, harus kita ulang-ulang lagi biar kita tidak lupa, begitu. Jadi Bapak-bapak, ini saja mungkin taklim kita, muzakarah kita, mudah-mudahan ada manfaatnya buat pribadi saya dan buat Bapak-bapak sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabb